Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kutaraja, kembali lagi di acara Bincang Kampus bersama saya Vini Inkasari. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kampus nih Sobat Kutaraja. Nah, berbicara mengenai kampus itu pastinya kita tidak asing lagi yang namanya mahasiswa. Nah, selain mahasiswa, di sini peran dosen adalah sangat penting. Jika tidak adanya dosen, maka perkuliahan tidak akanlah berjalan. Untuk itu, kita kedatangan bintang tamu spesial kita, yaitu adalah salah satu dosen Politeknik Kutaraja yang terkenal nih. Dosen ini dikatakan itu dosen kece. Nah, langsung saja kita sapa. Hai Bu Mirna. Hai Vin. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Vini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu ya, Sobat Kutaraja juga bertanya-tanya nih. Selain Ibu menjadi dosen Politeknik Kutaraja, apa sih kegiatan Ibu sehari-hari? Nah, kegiatan ibu itu kan ibu selama ditinggal sama almarhum ibu Ya. tahun 2019. Keseharian ibu itu kalau sebelum kantor itu biasanya masak, Ya. nyiapin untuk ibu kan masih ada ayah, Masih ada ayah. juga. Jadi sebelum ke kantor ya siapin masak dulu untuk keluarga. Untuk keluarga. Kalau boleh saya tahu Ibu berapa bersaudara Bu? Ibu tuh ada 4 bersaudara. Yang pertama itu abang, yang kedua Ya. juga abang, ibu cewek sendiri yang ketiga, dan adik cowok. Adik cowok. Berarti Ibu sendiri cewek ya? Iya. Masya Allah. Jadi tentunya Ibu pintar masak berarti Bu ya, karena sebelum berangkat ke kampus Ibu bilang kan masak dulu yang menyiapkan. Sebenarnya sih nggak hobi masak ya. Dulu waktu masih ada almarhum juga ibu nggak pernah masak. Setelah almarhum nggak ada, jadi kan ya ibu yang menggantikan lah gitu. Gitu ya. Memasak itu apakah salah satu hobi Ibu? Kalau sekarang itu udah termasuk ke hobi ya. Termasuk hobi. Karena ya kita walaupun wanita itu kan memang harus hobi masak ya. Walaupun nggak bisa Harus kan, masak ya. harus Iya. gitu ya. Jadi memang semuanya kita belajar dari yang nggak pernah jadi pernah gitu. Jadi memang kalaupun nggak bisa masak kan masih ada YouTube, kita lihat resep-resep gitu. Terus masak Bu ya. Yang penting happy aja. Happy aja. Jadi selain masak apa lagi tuh Bu hobi Ibu? Jalan-jalan, Jalan-jalan. traveling, Kemana tuh, Bu? shopping gitu. Ya kemana aja lah. Kemana aja Bu ya? Shopping. Masya Allah itu salah satu kebutuhan wanita Bu ya. Iya. Seperti itu ya. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit nih Bu. Ibu Mirna ini kan sekarang sudah menjadi dosen. Yang saya tahu itu Ibu menjadi dosen itu sekitar lebih kurang 4 tahun Bu ya, benar? Iya benar. 4 tahun. Apakah menjadi seorang dosen itu cita-cita Ibu Mirna sejak kecil? Kalau di bank cita-cita sih enggak. Jadi dulu tuh saya pengennya tuh kerjanya tuh di bank. Di gitu bank. ya. Jadi saya udah beberapa kali tuh lamar di bank dan akhirnya memang nggak rezeki di situ kali ya. Jadi kalau ditanya cita-citanya di dosen nggak terpikir gitu ya. Nggak Tapi terpikir, ya inilah jalan hidup ini, kita kan nggak tahu ke depannya. Tapi saya yang penting nyaman, happy gitu ya, menikmati lah. Bersyukur Bu ya. Iya. Pasti ada hikmah. Kita di bisa balik. memberikan ilmu Iya. juga gitu untuk anak-anak. Jadi Ibu menjadi dosen sekarang itu ke prodi apa sih Bu? Lebih ke bagian mana? Ibu kan prodinya di administrasi perkantoran, Administrasi perkantoran. gitu, manajemen perkantoran. Gitu. Ibu Mirna makin lama makin cantik Bu ya. Ini bisa aja. Nah selain itu nih Bu Mirna ini dikatakan itu paling cepat dekat ya dengan mahasiswa, care sama mahasiswa, karena banyak dari mahasiswa itu suka gitu dekat sama Bu Mirna. Dibilang sih Bu Mirna orangnya perhatian gitu, nggak pokoknya kalau misalnya ketemu di jalan tuh selalu Ibu tegur, benar Bu? Itu gimana tuh tanggapan Ibu mengenai itu? Ya jadi sebenarnya ya namanya kita kan kayak saya ini kan memang kerjanya di kampus, di lingkungan kampus gitu ya. Dalam artian yang memang dari pagi sampai sore ketemu mahasiswa, kadang ketemu mahasiswa di kantin, ketemu mahasiswa di kelas, di lorong-lorong kampus gitu. Memang ya kan nggak mungkin kita nggak senyum gitu kan. Jadi memang ya senyum itu kan sebagian dari ibadah ya, senyum itu kan ibadah ya. Jadi memang ya ketemu senyum gitu. Jadi kalau dikatakan kedekatan itu sebenarnya sih nggak ada yang gimana-gimana, lebih ke ngalir aja gitu. Ya, karena memang bawaan dari diri Bu ya, dari diri sendiri kayak gitu. Ya seperti itulah. Seperti itu Bu ya. Nah ini kan Bu, Ibu sekarang lagi mengajar nih Bu ya, maksudnya sebagai dosen gitu kan. Bagaimana sih Bu kalau misalnya Ibu sedang mengajar nih di mata kuliah yang Ibu ampu? Bagaimana tips-tips Ibu
atau metode ibu dalam mengajar supaya dari mahasiswanya itu nggak mudah bosan gitu Bu, karena sekarang kan kebanyakan dari mahasiswa itu bolos kuliah itu salah satunya karena sistem belajarnya itu teori gitu Bu. Iya. Sekarang kan kalau di Politeknik Utaraja setahu saya itu mengedepankan praktikum Bu ya. Jadi kan kampus Politeknik Utaraja ini kan berbasis vokasi ya, yang mana vokasi itu lebih banyak praktiknya daripada teori. Jadi praktiknya 70%, teorinya 30% ya kan. Jadi mungkin kalau Ibu di dalam kelas itu mungkin bahasnya tentang teori dulu. Nanti di sela-selanya itu buat praktik gitu. Dan juga kadang misalnya praktek sesuai dengan materinya, misalnya kayak mimpin rapat, gimana sih mimpin rapat di dalam perusahaan. Jadi ibaratnya kita belajar kayak umpamanya itu di perusahaan gitu. Terus sekarang nanti Ibu suka buat kayak outing kelas tuh ke perusahaan gitu. Mungkin di kelas kan kita dapatnya teori nih. Jadi nanti kalau kita outing kelas ke perusahaan, nanti mahasiswa juga bisa tanya-tanya ke perusahaan tersebut gitu. Langsung nanya gitu. Iya. Jadi mahasiswanya juga lebih gampang untuk mengingat ya. Jadi maksudnya nggak bosen, nyaman gitu. Nyaman. Ya benar sih. Nah selanjutnya nih Bu Mirna, sekarang kan generasi milenial nih. Jadi gimana tuh? Ada nggak hambatan-hambatan yang Ibu Mirna rasakan? Tentunya kan berbeda. Saat Ibu dulu berkuliah, zaman dulu sama zaman sekarang. Pastinya itu berbeda bukan? Itu apa sih Bu? Biasa hambatan yang Ibu dapatkan? Ini kalau hambatan di kelas ya gitu ya. Iya. Kalau di kelas mungkin kadang, tapi nggak tuh yang saya rasain ya. Kalau dulu waktu saya kuliah, kita tuh jarang sih main handphone. Kalau sekarang mahasiswa kadang suka main handphone, kadang udah ditegur sekali nih nanti Tetap main lagi gitu ya. Mungkin kita nggak bisa juga ini karena zamannya apa-apa sosmed, dan apa-apa zaman generasi milenial lah ya kan. Jadi semuanya handphone gitu. Dari Bu Mirna juga aktif Bu ya di sosmed. Saya perhatiin sih aktif di Instagram, TikTok. Ini ada follow Ibu nggak? Ada dong. Nah, bagi sobat putar aja mau follow Bu Mirna, boleh silahkan di follow. Mirna Jenal ya. Promosi nih Bu. Jadi memang kalau dibilang aktif ya memang emang suka aja lebih aktif ke ini, Ke sosmed Bu ya. Iya. Yang saya tahu itu Ibu juga ada melakukan giveaway, benar ya? Giveaway Pernah ikut ya? Pernah ikut, alhamdulillah saya pernah menang juga. Jadi kalau yang masalah giveaway itu Vin, memang saya bukan yang gimana-gimana ya, memang kebetulan ada rezeki gitu ya. Jadi suka aja seru-seruan aja, lebih ke seru-seruan aja iya gitu. Jadi dan rata-rata pun yang menang mahasiswa, sampai teman-teman saya tuh bilang nggak sih tuh masa yang menang mahasiswanya, padahal memang yang jawab benar tuh emang mahasiswa gitu. Jadi memang ya itu, jadi lebih ke seru-seruan aja sih, ada rezeki lebih. Kalau enggak kan ya berbagi gitu. Iya. Ya. Alhamdulillah Bu ya. Iya. Saya juga pernah menang. Makasih banyak Bu Mirna. Ini saja. Nah terakhir nih Bu pertanyaannya. Bu Mirna kan sebagai dosen nih, apa sih pesan Ibu Mirna untuk generasi ke depannya gitu Bu? Sebagai mahasiswa kan tentunya kita sebagai dosen kan mengharapkan yang terbaik. Iya, benar. Jadi mungkin harapan Ibu ya tentunya pribadi. Saya sebagai dosen juga, saya berharap pengen bahkan kalau bisa semua mahasiswa saya itu jadi orang sukses gitu. Jadi kenapa? Karena ketika saya di dalam kelas, saya selalu bilang, kalian kapan lagi coba kita banggain orang tua? Ketika kita sukses, orang tua kita bangga, kan kalian juga bangga gitu terhadap diri sendiri gitu ya. Itu selalu setiap saya masuk di kelas itu saya ulang-ulang. Karena gimana ya? Ketika anak didik kita gitu ya sukses, yang bangga kan kita juga. Walaupun kita mungkin nggak pernah bertatap muka di kelas, tapi kan ketemu nih di ruang lingkup kampus gitu, tapi nanti tiba-tiba lihat udah kerja di sini, orang kan ada kebanggaan tersendiri sebagai dosen. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi menurut Bu Mirna itu mahasiswa itu gambaran Ibu Mirna itu apa sih? Mahasiswa itu apa sih Bu? Arti mahasiswa. Arti mahasiswa. Sebenarnya kalau menurut Bu Mira nih ya, arti mahasiswa itu ya anak didik seperti sahabat gitu ya. Makanya kalau Vin tadi pernah singgung tadi bilang deket, itu ngalir aja gitu. Karena memang nggak tahu ya, emang udah gimana ya kita bilangnya ya, memang ngalir aja gitu. Kalau dibilang dekat, tapi sebenarnya kalau Ibu sendiri yang menilai nggak bisa gitu. Tapi lebih ke
mahasiswanya. Ke mahasiswanya. Tapi memang ibu intinya adalah semua sama, semua sayang gitu ya. Jadi tetap doanya adalah semoga semua jadi orang sukses. Amin. Itu aja. Semoga Bu ya. Ya, banyak yang bilang seperti itu memang Bu. Dari mahasiswanya juga banyak yang bilang Bu Mirna enak, seru udah Bu Mirna, perhatian, baik, cantik sih. Sudah cantiknya ya. Iya kan Bu. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, ada satu pertanyaan yang memang mengganjal di pikiran saya. Oh, apa itu Bukan saya pertanyaannya? aja sih, Sobat Kutaraja mungkin juga ya. Apa nih? Kepo deh. Ngomong-ngomong nih, Oh iya. Ibu kapan nikah? Pertanyaannya. Insya Allah tahun depan. Doain ya Vini. Amin. Jadi memang apa ya? Ibu pengen nanti kalau nikah resepsi itu pengen ngelibatin mahasiswa juga. Jadi kayak yang cewek itu jadi kayak bridesmaid dan yang cowoknya jadi groomsman. Jadi pengen ngelibatinnya udah gitu sih. Sama orang mana Bu? Ya, mau tahu aja. Kepo nih saya Bu. Insya Allah jadi tahun depan Bu ya? Ya, insya Allah doain ya. Amin, ya amin. Semoga ya Sobat Kutaraja Bu Mirna secepatnya nikah. Kita jadi Soalnya banyak mahasiswanya orang udah gratis Bu ya. banyak nikah juga ya kan. Udah dilangkain sama mahasiswanya. Oh ya. Ya Ibu Mirna terima kasih banyak Bu Mirna sama-sama, telah Vin. hadir di Bincang Kampus. Tentunya banyak sekali ya pelajaran atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari sosok Ibu Mirna. Ya terima kasih banyak Ibu Oke, Mirna. sama-sama. Sukses selalu ini. Iya. Nah, itu dia tadi bincang kampus kita bersama Ibu Mirna. Untuk Sobat Kutaraja, terima kasih telah menonton podcast ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Politeknik Kutaraja. Saya Vini Inkasari, pamit undur diri dari program Bincang Kampus Politeknik Kutaraja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.